Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Tiara Dianti dengan NIM 19130111006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai alat peraga yang telah saya buat. Alat peraga ini saya beri nama Palomat yang merupakan singkatan dari Papan Logika Matematika. Alat peraga ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah workshop yang diampu oleh Bapak Dr. I Gusti Ngurah Pujawan MKes dan Bapak I Putu Pasak Suryawan SPD MPD. Nah, alat peraga ini digunakan untuk memahami materi mengenai logika matematika, khususnya materi terkait negasi dan pernyataan majmuk yang dipelajari oleh siswa kelas 11 semester 1. Adapun kegunaan dari alat peraga Palomat ini yaitu untuk membantu siswa dalam mengetahui apa itu logika matematika, terutama dalam materi negasi dan pernyataan majmuk, kemudian membantu siswa dalam memahami hingga menyimpulkan bagaimana tabel kebenaran dalam logika matematika, terutama dalam materi negasi dan pernyataan majmuk, kemudian menjadi latihan bagi siswa mengenai logika matematika dalam melengkapi tabel kebenaran terkait materi negasi dan pernyataan majmuk. Nah, dalam alat peraga Palomat ini terdapat 5 konsep yang dapat dipelajari, yaitu konsep negasi, konsep konjungsi, konsep disjungsi, konsep implikasi, dan konsep implikasi. Nah, pada setiap konsep tersebut terdapat petunjuk khusus terkait bagaimana mengoperasikan alat peraga ini pada setiap konsep. Nah, berikut merupakan bagian depan dan bagian belakang dari alat peraga yang saya buat. Nah, kemudian ini merupakan bagian dalam dari alat peraganya. Nah, alat peraga ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu lintasan kelereng. Lintasan kelereng ini berisi lintasan dari konsep negasi, konsep konjungsi, konsep disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian terdapat kotak penyimpanan. Yang pertama ada kotak paku styrofoam, kemudian kotak kelereng, kotak penyekat lintasan, kotak soal-soal, dan kotak buku panduan. Nah, buku panduan ini berisi nama alat peraga, kegunaannya, kemudian berisi terkait petunjuk umum serta petunjuk khusus dalam mengoperasikan alat peraga ini. Merupakan proses pembuatan dari alat peraga Palomat. Nah, konsep yang pertama yaitu konsep negasi. Yang pertama yaitu ambil tabel kebenaran negasi, kemudian kita gantung pada papan lintasan kelereng dengan menggunakan paku styrofoam.
Kemudian kita ambil kelereng yang akan digunakan untuk melewati lintasan dan penyekat yang akan digunakan untuk menyekat lintasan. Kemudian apabila pernyataan P benar, maka P disekat pada lintasan yang berlabel salah. Nah, kemudian kita perhatikan kelereng masuk ke negasi P yang berlabel salah atau benar. Ternyata kelereng masuk ke dalam kotak yang berlabel salah. Berarti jika P benar, maka negasi P adalah salah. Nah, kemudian apabila pernyataan P salah, maka P disekat pada lintasan yang berlabel benar. Kemudian perhatikan kelereng akan masuk ke kotak negasi P yang berlabel salah atau benar. Nah, ternyata kelereng masuk ke dalam kotak negasi P yang berlabel benar. Ini berarti jika pernyataan P bernilai salah, maka negasi P akan bernilai benar. Nah, kita coba untuk implikasinya. Yang pertama yaitu kita ambil tabel kebenarannya dan digantungkan. Kemudian kita ambil kelereng dan penyekat lintasan. Yang pertama, jika P benar dan Q benar, maka P dan Q tidak diberikan penyekat lintasan. Nah, ternyata kelereng mencapai finish, maka pernyataan akan bernilai benar. Kemudian jika P benar dan Q salah, maka pada P tidak diberikan penyekat lintasan, pada Q diberikan penyekat lintasan. Nah, ternyata kelereng tidak mencapai finish, maka pernyataan akan bernilai salah. Kemudian jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka pada P diberikan penyekat lintasan dan pada Q tidak diberikan penyekat lintasan. Nah, ternyata kelereng mencapai finish, maka pernyataan akan bernilai benar. Nah, kemudian jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka keduanya diberikan penyekat lintasan. Nah, ternyata kelereng mencapai finish, maka pernyataan akan bernilai benar. Nah, konsep yang terakhir yaitu konsep diimplikasi. Pertama, kita ambil tabel kebenarannya, kemudian digantungkan. Kemudian, jika pernyataan B benar dan Q benar, maka B akan disekat pada lintasan yang berlabel salah. Nah, ternyata kelereng mencapai finish, maka pernyataan akan bernilai benar. Kemudian jika P benar dan Q salah, maka P disekat pada pernyataan yang berlabel salah dan Q disekat pada Q yang ini. Nah, ternyata Q tidak mencapai finish, maka akan bernilai salah. Kemudian jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P disekat pada lintasan yang berlabel benar dan Q disekat pada lintasan ini. Kemudian kita perhatikan ternyata kelereng tidak mencapai finish, maka akan bernilai salah karena kotak finishnya berada di sini. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P disekat pada lintasan yang bernilai benar dan Q disekat pada lintasan yang ini. Nah, ternyata kelereng mencapai kotak finish, berarti akan bernilai benar. Nah, demikian presentasi dari alat peraga yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kemudian terima kasih karena telah menyaksikan dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.